ha, tapi yang akan mendapat kerugian adalah orang yang mengatakannya. Perkataan yang jelek tidak akan melukai dirimu, tapi akan melukai orang yang mengatakannya sendiri. Fala tufakir fiha, oleh karena itu tidak usah engkau fikirkan. Jangan dimasukkan ke dalam hati, abaikan saja. Emangnya gue pikir. Kita pengajian ini adalah ngaji bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini nyaman. Ya, kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, badan sehat. Ya kan? Rezeki lancar, ya, istri sayang, anak lucu-lucu, temennya banyak, kurang seberapa lagi. Ya, jadi jangan sampai kita ini terlalu memikirkan bagaimana kata orang. Begini ajalah, apapun yang kau lakukan, jangan sekali-kali berdasarkan karena kata orang. Ini ucapan bahasa Jawanya, kuayang jare uang. Urusan apa jare uang? Kalau Anda melakukan sesuatu hanya karena keinginan orang lain, di mana kepribadianmu? Engkau tidak ada, engkau tidak punya keinginan, dan semua adalah keinginan orang lain. Omongan orang selalu ada yang positif, ada yang negatif. Selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Artinya dapat saya katakan bahwa Anda pasti gagal dalam melakukan apapun ketika Anda bertujuan ingin menyenangkan semua orang. Percaya nggak? Saya dapat pastikan Anda akan mengalami kegagalan ketika yang Anda lakukan adalah dalam rangka ingin menyenangkan semua orang. Karena itu tidak mungkin terjadi. Apa yakin kalau saya bagi-bagi duit se-Kabupaten Cirebon per kepala 1 juta, yakin nggak orang se-Cirebon senang semua kepada saya? Awas, hati-hati, waspada, ini pasti nanti bakal nyalon bupati. Wah, SMS, apalagi Twitter, ya, Facebook, wah, berseliweran. Sampai akhirnya sejarah lama saya yang negatif dibongkar semuanya karena gara-gara saya bagi duit. Betul nggak? Jadi ya sudahlah, apapun kata orang nggak usah didengerin. Cobalah belajar kita mendengarkan kata hati kita, jangan mendengarkan kata orang. Nah, kalau ada orang memuji, silakan didengarkan. Tapi juga jangan terbius dengan sanjungan-sanjungan itu. Orang mengejek dirimu, dengarkan saja. Jangan dimasukkan ke hati, menyebabkan hatimu sakit. Ya, biarkan saja. Kalau masuk telinga kanan, keluarkan lagi dari telinga kiri. Atau kalau bisa, jangan masuk sama sekali. Masukkan telinga kanan, keluarkan dari telinga kanan. Gak masuk sama sekali. Ya, toh bagaimanapun juga orang yang berkata atau menilai Anda, menjelek-jelekan Anda, apapun masalahnya, ini masih banyak hal.
sebelum menyalahkan orang lain, kenapa orang lain menjelek-jelekan dirimu? Coba Anda, sebelum Anda membela, saya paling tidak suka sama orang yang membela diri. Ya, lebih baik introspeksi saja, kesalahan apa yang pernah saya lakukan. Sebab apa yang mereka katakan itu pasti suatu reaksi dari sesuatu yang pernah kita lakukan, mereka tidak berkenan, begitu kan? Ya. Atau mungkin kita bertingkah laku menghina orang, atau kita mungkin kurang hormat, atau mungkin kita melakukan mengatakan sesuatu yang sifatnya mengupat orang lain. Nah, makanya kalau Anda ingin tidak diupat oleh orang lain, cobalah sejak sekarang berhenti. Jangan mengupat orang lain. Karena orang menjelek-jelekan dirimu itu diawali dari kamu pernah menjelek-jelekan orang lain. Begitu mereka mendengar, mereka juga nggak terima. Jadi akhirnya yang membuat kamu hidup susah adalah perbuatanmu sendiri. Ke depan kita berhati-hati, ya, jangan sekali-kali menyakiti hati orang, ya minimal ya kita asal hormat saja sama orang. Saya kira akan mengurangi orang yang tidak suka kepada kita kok, ya kan? Nah, di sini ingin saya katakan bahwa satu sebabnya orang itu berkomentar negatif kepada kita, mungkin kita punya kesalahan. Yang kedua, mungkin orang itu salah paham. Kita tidak bermaksud menyakiti hati mereka, tapi mereka tersinggung sendiri, seolah-olah kita lagi menceritakan keadaan mereka. Sering terjadi enggak kesalahpahaman di medsos? Nah, kalau itu masalahnya coba diklarifikasi, diselesaikan. Semua urusan dunia diselesaikan. Kalau memang Anda salah, segera datang secara jantan. Pak Haji, aku datang ke sini sengaja saya meminta maaf. Saya salah ucap. Pak Haji mungkin tersinggung dan saya mohon maaf. Ke depan saya tidak akan lagi berkomentar seperti itu. Awas, tapi jangan lagi-lagi ya. Insya Allah tidak akan lagi-lagi. Ya. Saya tidak sengaja untuk menyakiti hati Anda, tapi itu kesalahan ucapan saya. Kalau perlu panggil koran pers, boleh, mangga. Saya akan menyatakan mohon maaf di depan pers. Kalau pakai Radio Cirebon TV, boleh, mangga, silakan. Kalau Anda minta ganti rugi berapa, saya mesti bayar. Selesai. Berani nggak berbuat begitu? Jantan. Ya kan? Susah. Kalau memang salah paham, diklarifikasi. Ya kan begitu? Diselesaikan. Nah, ada tiga lah. Yang ketiga, ini orang yang berkomentar macam-macam menjelek-jelekan kita, yang menyebutnya kiai sinting, kiai geblek, kiai segala macam, kan gitu. Jangan sedih. Itu semua terjadi begitu. Ya, saya kan lucu. Yang ngomong begitu tuh kenal juga saya tidak. Minta bantuan juga tidak. Merepotkan juga tidak. Nggak kenal sama sekali. Berkomentar macam-macam, malah menjelek-jelekan Kaji Sakur Yasin bersama saya. Kaji Sakur tuh bisa apa sih? Kita bilangnya tuh. Ya sinting tuh. Apa saya mengatakan, ya saya orangnya. Gila loh, nggak usah. Tinggal kita terusin aja. Oh gitu ya. Oh, Pak Haji kenal sama Buya Sakur? Ya kenal pisan. Oh, medit gitu, bodit pisan ya. Oh kenal. Sampai seperti itu.
Itu namanya orang yang terhasut namanya. Terhasut oleh orang lain. Satu, memang orang itu sifatnya reaksi terhadap aksi kita. Pertama. Yang kedua karena kesalahpahaman. Yang ketiga karena terhasut orang lain. Nah, yang keempat yang kita waspadai, ini bukan terhasut, memang dasarnya orang itu hasut. Nggak ada masalah, Pak. Nggak merugikan. Dan hasut ini bukan hanya materi. Sampai orang bikin pesantren juga hasutan, percaya nggak? Nah, bikin madrasah hasutan. Itu pasti pernah ngalamin itu. Dihasutin orang. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, untuk orang hasud saya tidak minta diselesaikan. Sebab tidak mungkin diselesaikan. Yang baik you have to say goodbye forever. Selamat tinggal. Nah, jangan bersahabat, jangan berteman. Sudah. Sebatas to say hello saja. Halo, assalamualaikum. Nah, nggak usah nanya apa kabar, nggak usah. Assalamualaikum. Nah. Andai kan datang, mampir, butuh ngising. Pokoknya jangan ada kerjasama, persahabatan, nggak usah. Udah, percuma. Karena orang yang jiwanya hasud itu sebetulnya adalah orang yang membenci dirinya sendiri. Orang yang memusuhi dirinya sendiri. Warung tangga laris, dia tidak warungan loh. Kalau orang punya warung, ada tangga buka warung lagi, ada alasan hasutnya tuh, karena pembelinya berkurang. Ini ada orang buka warung laris, dianya tidak dagangan warung, tidak. Kok jadi parah sih? Ada lagi orang dagang sembako, tiba-tiba ada lagi orang dagang daging. Kan dagangannya beda kan? Kok bisa marah juga? Aneh kan? Nah, ini saya memperhatikan hal-hal yang semacam itu. Makanya waspadailah bahwa orang yang hasud itu adalah orang yang memusuhi dirinya sendiri.